Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari hari ini kita akan kembali dalam renungan gereja Betani Kebumen. Kita akan membaca sebuah kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau binasa. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang menentukan penyelesaiannya. Saudara, kita dapati apakah kita sebagai orang percaya yang menyelesaikan tugas kehidupan yang dijalani dengan sempurna, seberapa seseorang mau sungguh-sungguh berjuang. Dalam hal ini bukan Tuhan yang menentukan kemenangan atau kekalahan seseorang. Kita semua diberikan kehendak bebas sebagai individu untuk menentukan kehendaknya. Salah satu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah kehendak. Seperti Adam diberikan kehendak bebasnya untuk menentukan, memilih apa yang akan dipilihnya. Tidak ada makhluk hidup yang diberi kehendak seperti yang dimiliki manusia. Allah memberi manusia komponen untuk dapat membuat pilihan yang pasti akan menentukan atau paling tidak mempengaruhi keadaan mereka. Komponen itu adalah pikiran dan perasaan. Dari pikiran perasaan ini, seseorang memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu. Dari hasil pertimbangannya tersebut, seseorang dapat mengambil keputusan atau pilihan. Inilah kehendak bebas. Jika manusia tidak memiliki pikiran dan perasaan, manusia tidak memerlukan kehendak bebas. Justru karena ini, pikiran dan perasaan tersebut, manusia dapat memiliki atau harus memiliki kehendak bebas. Saudaraku, dengan memiliki kehendak bebas, manusia menentukan nasibnya dan keadaan dirinya sendiri. Dalam hal ini manusia bisa mengasihi Allah dengan segenap hati atau secara proporsional, atau tidak mengasihi Tuhan secara proporsional. Itu berarti belum mengasihi Tuhan secara pantas. Dalam kehendak bebas tersebut, manusia dengan pilihannya menentukan apakah menyelesaikan tugas kehidupannya dengan sempurna atau tidak. Pilihan seperti di atas tadi, saudara, yang saya sampaikan, ini tidak ditentukan oleh penyebab di luar dirinya, tetapi ditentukan oleh motif dari dirinya sendiri. Hasil dari pertimbangan nalar atau rasio yang dimilikinya. Adapun pertimbangan yang dimiliki seseorang sangat ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikirannya melalui jendela mata dan telinganya atau panca inderanya. Semua itu menentukan apakah seseorang dapat menyelesaikan tugas kehidupan atau tidak. Oleh sebab itu, orang percaya harus berhati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam pikirannya. Untuk hal ini, betapa dibutuhkannya kebenaran firman Tuhan untuk selalu memperbarui pikiran seseorang. Pikiran yang dibaharui akan meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ini adalah seperti atau memang sebuah fragmen yang terjadi di Taman Eden. Itu adalah sebuah gambaran kehidupan manusia, bukan hanya bagi Adam atau Hawa, melainkan juga bagi kita semua di segala tempat dan sepanjang zaman sebagai manusia, bahwa
manusia itu dikendalikan oleh kehendak bebasnya atau free will dalam menentukan nasib atau keadaan dirinya. Tuhan sebagai hakim menegakkan hukum itu dengan segala resiko dan konsekuensinya, baik bagi manusia maupun bagi Tuhan sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah dan Allah sendiri yang turun menyelamatkannya. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan oleh keputusan dari tindakannya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab atas sesuatu. Dalam hal ini, keadaan manusia hari ini adalah hasil atau akibat dari keputusannya masa yang lalu. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa apa yang kita jalani dalam hidup kita ini itu hasil dari apa yang kita asumsi, yang kita kecap, yang kita makan dan kita olah di dalam kehidupan tubuh kita. Maka saudara, keadaan kita hari ini adalah hasil dari akibat keputusan kita masa yang lalu. Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Dalam hal tersebut manusia ditantang untuk menundukkan diri kepada Tuhan, hidup di bawah kedaulatan Tuhan atau hidup dalam kedaulatannya sendiri sehingga menjadi budak dosa. Dari hal kejatuhan manusia jelas ditunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi tanggung jawab untuk menentukan nasibnya atau takdirnya. Tuhan seperti menggelar sebuah gelanggang, bukan panggung sandiwara. Dalam gelanggang tersebut ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu Allah sendiri, iblis, para malaikat, dan manusia. Allah membiarkan semua berlangsung secara fair. Tidak ada rekayasa atau sebuah pengaturan yang dipaksakan. Dalam gelanggang tersebut Allah dalam kedaulatannya menetapkan aturannya. Semua harus tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan diri Allah sendiri, aturan itu ada dalam diri Allah sendiri sebagai hakim dan menyelenggarakan kehidupan ini. Masing-masing pihak memiliki kedaulatan dan independensi, baik manusia, iblis, malaikat maupun Allah sendiri. Dalam hal ini, Allah masuk ke dalam dimensi waktu dan pergumulan ciptaannya. Dengan memandang kehidupan dari perspektif yang benar, seseorang bisa menempatkan diri sebagai makhluk ciptaan pada proporsi yang tepat di hadapan Allah, juga relasinya dengan kuasa jahat atau iblis. Orang percaya juga bisa menempatkan Tuhan pada tempat yang benar. Selanjutnya, tanggung jawab hidup individu bisa tampil secara wajar. Dengan pemahaman dari perspektif yang benar tersebut, orang percaya dapat memperlakukan dan menyelenggarakan hidup ini dengan benar serta berusaha menyelesaikan tugas kehidupannya dengan sempurna. Saudaraku, manusia dengan kehendak bebasnya menentukan apakah dapat menyelesaikan tugas kehidupan masing-masing dengan sempurna atau tidak. Itu tergantung dari apa yang kita lakukan dalam memperjuangkan hidup kita selama kita masih diberikan kesempatan untuk terus berjuang. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.